Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala badihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihina. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna si'altawallahu ghaliyah, ala si'altawallahil jannah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam ini Allah menggerakkan langkah hati kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah SWT, di Masjid An-Nujum yang diberkahi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan wasilah thalabul ilmi kita, susah payahnya kita, mudah-mudahan Allah membalas amal soleh kita, thalabul ilmi kita, dan menjadikan wasilah kita bisa istiqomah di jalan Allah SWT hingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikut setia bil yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab, di mana kitab ini menjelaskan tentang indahnya surga dan prahara neraka. Tentunya pembahasan ini tidak bisa langsung selesai, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita akan membahas kitab ini secara episode. Walam bisawab, nanti kita berapa episode, tetapi insya Allah nanti akan saya ringkaskan. Karena kalau nanti terlalu lama, bukunya terlalu tebal, nah mungkin kan lama nanti. Sedangkan nanti kita akan membahas kitab-kitab yang lainnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka pada pagi hari ini saya akan mengambil subbagian tentang mengenal itu surga dan tingkatan-tingkatan surga. Ya, mengenal surga dan tingkatan-tingkatannya. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dijelaskan tentang surga itu sendiri, dan kita disuruh untuk bersegera di dalam amal-amal untuk menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-133, di mana di sini disebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh untuk bersegera mencari ampunan dan bersegera untuk meraih surganya Allah dengan amal soleh, dengan amal kebaikan, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata al-jannatu di dalam bahasa Arab maupun di dalam Al-Quran, di situ dimaknai dengan banyak makna. Ada yang memaknainya dengan al-jannah. Al-jannah itu dengan kebun atau taman.
Sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-57. Jadi makna atau istilah surga itu ayatnya ke-57 Asy-Syu'ara. Ayatnya ke-57, fakhrajnahum min jannati wa uyun. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaum-kaumnya dari taman-taman dan mata air. Jadi di sini al-jannatu itu diartikan sebagai taman-taman. Gitu. Taman-taman. Dan makna al-jannatu juga bisa disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pohon-pohon. Sebagaimana dalam surah Al-Qaf, yaitu surat Al-Qaf ayatnya yang ke-9. Surah Al-Qaf ayat yang ke-9. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Jadi di sini dalam ayat ini makna al-jannatu diartikan sebagai taman-taman, sebagai pohon-pohon. Kalau tadi ayatnya yang ke-9, surah Al-Aqaf. Ayatnya yang ke-9. Lalu di dalam surah Asy-Syu'ara ya, ayat yang ke-134 di mana istilah al-jannatu diartikan sebagai kebun-kebun. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-134, wa jannati wa uyun, dan kebun-kebun dan mata air. Nah, jadi al-jannatu itu dia bisa dimaknai dengan taman-taman, dengan pohon-pohon dan kebun-kebun. Yang intinya menurut istilah al-jannatu itu apa? Yaitu segala kenikmatan, segala keindahan, nah, segala kenikmatan maupun segala keindahan yang abadi. Jadi ketika orang itu dia nanti sudah masuk di jannahnya Allah, selamanya dia akan hidup itu. Sudah tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Dan isinya apa? Senang terus. Enggak ada capeknya, enggak ada bosannya, enggak ada tidurnya, seneng terus kayak gitu. Jadi seneng. Kalau kita kan kadang kalau saking senengnya terus tertidur, ada Bu kayak gitu. Ada juga Bu kalau kenikmatan dunia itu apa? Seneng terus Bu, itu nanti juga bosan Bu. Gitu. Jenengan apa? Makanan yang paling seneng apa? Misalkan aku jajanan yang paling seneng ini bakso Mas. Coba jangan makan bakso terus itu. Tenan Bu itu. Blenger itu nanti. Ayo apa yang durian sekalipun kan. Wah aku paling senang durian itu. Coba itu nanti kalau jenengan makan durian terus itu blenger itu nanti. Ya bener Bu itu. Ini pengalaman Bu. Saya itu dulu orangnya kan senang kerja Bu saya itu. Jadi ketika saya itu SMP itu pulang sekolah itu kalau pas hari Sabtu sama Ahad saya nyambi kerja Bu. Saya itu dulu kerjanya di catering. Nah jadi kalau Sabtu sama Ahad itu saya nyambi. Karena saya itu pengen ibaratnya tidak pengen nyusahke orang tua. Jadi biar dari kegiatan-kegiatan itu bisa biaya. Mudah-mudahan nanti kalau pas sekolah itu dapat beasiswa. Zaman-zaman dulu itu masih ada Bu berbasis beasiswa. Kalau dulu kan tidak ada sistem apa, tidak berbayar gini. Dulu kalau pengen itu masih SPP-nya tidak bayar. Nggih. Nah kalau sekarang kan wis pinter orang kan orang bayar kayak gitu nggih. Sementing entuk negeri kan itu loh. Nah, jadi singkat cerita dulu saya kalau pas hari Sabtu sama Ahad itu saya kerja di catering.
yo isa-isa, yo nyusun, yo ngasih roti dan lain sebagainya. Itu wah dulu Bu, saya pas diterima itu, oh ya Mas, tidak apa-apa Mas, bantu-bantu nanti angkat junjung di pickup, nanti ngetakin di roti-roti, itu ribuan Bu itu. Kalau di Solo itu kan rata-rata bukan prasmanan Bu, jadi nggak prasmanan, tapi satu-satu kasih piring gitu, kayak gitu, banyak kayak gitu. Wah itu dulu pas saya pertama kali, wah hari pertama Bu, wah iki engko pemoningko aku kerja nang kono, wah mesti manganku enak-enak gitu. Wah bener Bu. Sing paling tak senengnya apa? Sop matahari. Ya. Gitu. Sop matahari itu wah mantap Bu itu, tenan. Jupa-jupa gitu. Wah itu enak Bu. Tapi kalau jenengan nanti sudah itu Bu, saya itu pernah Bu. Habis itu Bu enggak mau Bu saya itu. Jadi sudah sekian bulan saya itu kerja di catering, itu jangankan makan Bu, saya mencium baunya saja warak Bu, sudah enggak mau. Akhirnya apa? Beli jajan Bu. Makanan biasa tok, tahu tempe itu lebih nikmat Bu daripada daging, daripada ayam, daripada sing kalau menurut orang-orang itu nikmatnya luar biasa gitu loh. Iya. Tapi kalau sekarang ya mau saya. Kalau dulu pas saya kerja di catering, itu kalau saya jagong lagi itu sudah aku biasa deh wis kowe wae kayak gitu. Itu Bu. Jadi makanya kenikmatan dunia itu kenikmatan mata urgurur, kenikmatan yang menipu. Yang dimana nanti kalau dikasih terus itu tidak mau Bu akhirnya, blenger. Berbeda dengan surga. Makanya kenikmatan surga, keindahan surga itu keindahan yang abadi dan kenikmatan yang sejati. Kenapa? Karena tidak ada bosannya. Di mana kenikmatan itu mata itu kita belum pernah melihatnya. Saking luar biasa Bu. Jadi tidak bisa Bu nantinya itu keindahan mata itu kalau melihat sing abang-abang, duit abang-abang misalnya. Itu tidak bisa Bu digambarkan. Senengnya sing ijo-ijo, sawah-sawah kayak gitu. Itu kenikmatan itu lebih tinggi itu Bu. Jadi tidak bisa digambarkan tentang keindahannya, saking indahnya Bu. Di mana belum didengar oleh pendengarannya. Di mana mata itu belum pernah melihatnya. Pendengaran belum pernah mendengarnya dan belum tergores dalam hati. Meskipun nanti ada penjelasan itu nanti kalau dibayangkan, itu nikmatnya lebih daripada yang dijelaskan itu tadi. Masya Allah Bu itu. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan jahnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi tentang penjelasan al-jannah atau surga, ya toh? Di mana tadi dimanai sebagai kebun-kebun, sebagai taman-taman, pohon-pohon, dan kalau menurut istilah apa Bu tadi, yaitu segala kenikmatan, keindahan yang abadi, yang dimana kenikmatan itu melebihi kenikmatan yang mungkin kita itu mata kita itu belum pernah melihatnya, pendengaran belum pernah mendengarnya. Dan hati ini tuh belum pernah tergores bagaimana indahnya. Meskipun nanti ada gambaran-gambaran yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi gambaran ini itu jauh. Kita itu tidak bisa menjangkau ke sananya, saking indahnya. Dan keindahannya itu apa Bu? Abadi. Di surga itu nanti tidak ada Bu. Capek aku kon makan ini terus tidak ada Bu. Coba kalau jenengan tuh, jenengan senangnya apa? Bakso Mas, Pak ini bakso, wah capek Mas aku kon nganu terus itu. Daging kambing Mas itu nanti capek dia. Tapi kalau surga tidak ada Bu itu. Di surga itu nanti muda terus, tidak ada tuanya Bu. Ada tidurnya, tidak ada tidurnya, terus nikmat terus itu. Itu Masya Allah. Nah, tidak ada Bu, tidak ada iri Bu. Nanti itu manusia surga satu dengan surga yang lainnya itu bisa melihat, gitu. Tapi tidak ada irinya lagi Bu. Kalau di dunia itu kan kadang kalau masih ada terbesit ya, baik yo aku ki jane salate kenteng, kae ra salate kenteng kok. Malah mau mobile Alphard, Pajero kayak gitu. Wah, padahal yo kerjane yo enak-enakan kayak gitu. Masih ada iri. Tapi kalau di surganya Allah Bu, itu nanti sudah tidak ada iri. Iri, dengki, marah, jengkel sudah tidak ada. Kenapa? Karena sifat-sifat setan sudah diambil oleh Allah SWT. Sudah dibersihkan oleh Allah SWT. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jumhur ulama mengatakan bahwasanya Pak, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwasanya surga itu sudah ada Bu. Jadi sudah ada. Sebagaimana tadi di dalam surah Al-Imran, surat yang
Surat yang ketiga ayat yang ke-133, di mana di situ tadi disebutkan apalah uiddat lil muttaqin. Nggih, tadi di dalam surah Al Imran yang tadi saya baca, di mana di akhir ayat di situ disebutkan uiddat lil muttaqin. Kata disediakan artinya apa? Telah disiapkan. Gitu. Ini menjelaskan apa? Bahwasanya surga itu telah disiapkan oleh Allah. Dan janji Allah itu pasti benar. Wa'dallahi haqqu, janji Allah itu benar. Adanya surga, adanya neraka. Balasan bagi orang yang beramal soleh, bertakwa itu adalah surganya Allah. Dan balasan orang-orang yang syirik, melakukan kesyirikan, kemusyrikan, kedoliman dan lain sebagainya itu adalah nerakanya Allah. Itu pasti benar. Maka jumhur ulama menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga di situ menjelaskan surga itu telah ada. Dan juga disebutkan bahwasanya pernah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau menjelaskan sandalnya Bilal bin Rabah itu dia telah di surganya Allah. Itu kalau dasar hadisnya. Terus ada juga tentang kejadian Isra Mi'raj di mana Rasulullah SAW diperlihatkan surga dan neraka. Dan masih banyak penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang surga itu telah ada. Ya. Lalu ketika ditanya kalau surga itu telah ada, terus tempatnya di mana surga itu saat ini? Nah, perihal tempat itu adalah perihal yang gaib. Gitu. Tidak ada sesuatu pun perkara yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu menandakan apa? Menunjukkan apa? Itu maha kuasanya Allah, maha ilmunya Allah. Di mana ilmu manusia itu kecil sekali. Perihal ruh, contoh lagi misalnya, perihal ruh. Tidak ada setiap manusia itu tahu tentang ruh kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi disebutkan di dalam surah An-Nujum ini sebagai gambaran tentang letaknya, tetapi tepatnya di mana kita tidak tahu. Di dalam surah An-Najm itu 53 nggih. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya, di sini sebutkan apa? Dan sungguh dia Nabi Muhammad SAW telah melihatnya dengan rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nah, jadi kata Sidratil Muntaha itu adalah di atas langit ke-7 dan di bawahnya adalah arsy Allah. Nah, jadi letak surga itu di mana? Yaitu di langit ke-7. Di bawahnya ars Allah. Itu berdasarkan penjelasan di surah An-Najm ini. Kita tahu bersama bahwasanya Sidratul Muntaha itu dia adalah di langit ke-7 kan itu. Nah, terus lapisan langit bagaimana? Itu kita tidak pernah tahu kan itu loh. Meskipun nanti ada penelitian terus ketemu tidak bisa. Kita tidak akan pernah bisa tahu gitu. Kenapa? Karena itu adalah maha kuasanya Allah. Di mana Allah itu maha kuasa dan ilmunya itu luar biasa, banyak sekali. Di mana kalau digambarkan itu ketika dicelupkan tangan kita di air di lautan, lalu dilepaskan, menetes, yaitu ilmu manusia sedikit, sedangkan ilmu Allah itu seluruh lautan di alam semesta ini. Itu saking luasnya, Bu. Bahkan di ayat yang lain disebutkan bahwasanya jikalau seluruh lautan ini dijadikan tintanya dan seluruh pepohonan itu dijadikan apa? Penanya. Coba kalau kita ini, wah itu nggak mungkin kebayang kita ini. Ibaratnya tinta yang kita itu nulis kayak gitu, jenengan itu mungkin bisa berbulan-bulan. Itu padahal tinta sedikit. Padahal seluruh lautan itu menguasai banyak sekali kan itu.
pepohonan, seluruh pohon dijadikan penanya. Meskipun apa ditambah lagi sebagaimana permisalannya, itu tidak bisa, Bu. Saking luasnya ilmu Allah SWT. Maka kita ini hanya disuruh mengimani apa-apa yang telah ditulis di nasnya Allah.